Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang yang terjadi adalah guru kencing berdiri, murid kencingin guru itu. Ada pembalikan ide di situ, tetapi kita mau bahas kenapa kultur kita akhirnya berubah begitu. Kan ini kan bukan yang diajarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro atau siapa nama Ki Hajar Dewantoro? Suwardi Suryaningrat. Ini netizen ini perlu tahu nih, itu orang yang sama itu. Kenapa dia memilih nama, mengganti nama supaya kesan ningratnya hilang tuh. Ada juga orang ganti nama tapi niatnya lain itu. Niat untuk menghilangkan keningratan. Sebaliknya ada yang namanya biasa tapi karena ingin jadi raja, dia pakai seluruh peralatan raja, gimmicknya dibikin raja-rajaan, kira-kira gitu. Nama depannya Joko gitu kalau nggak salah itu. Enggak, dia mul. Oh, nih, gimana Anies menghadapi itu? Ada nggak dia menangkap gejala orang kecil makin melawan? Soal perlawanan rakyat kecil, ini kan cara merespon atas sebuah ketidakadilan. Apakah ini sebuah perlawanan atas ketidakadilan? Kalau rakyat kecil bereaksi, mereka menggunakan metode perlawanan yang kecil-kecil, mikro, tetapi kolektif. Yang namanya policy makers itu nggak boleh hanya mikirin tentang ini yang baru ini penting, sebentar. Yang lama ini harus ada exit. Nah, jadi ketika kita bikin kebijakan misalnya, oke, gas yang akan kita lakukan A, B, C, D. Ingat, ini akan ada losing party. Akan ada pihak yang kehilangan. Nah, yang kehilangan ini harus ada exit strategi. Apalagi regulasinya dibuat tanpa mitigasi, konyol emang. Dan kan mesti kita hitung sesuatu yang direncanakan secara massal pasti di dalamnya akan ada kekacauan itu. Kan kita lihat bahwa potensi kemarahan publik itu ada tuh. Ketika Anies bukan berkuasa tapi memerintah Jakarta, kan yang berkuasa yang lain pada waktu itu. Anies berupaya untuk melihat potensi yang disebut riot ini bagaimana diselesaikan tuh, diajak diskusi tetapi mesti ada rencana mitigasi sekarang. Kita lihat misalnya tadi betul Anies tuh. Keresahan ada di mana-mana tuh. Sepanjang Pulau Jawa ini bakal dipenuhi oleh poster Adili Jokowi. Itu unpredictable, tapi juga dia mesti kita anggap sebagai sesuatu yang normal tuh. Dalam keadaan tadi kan, dalam keadaan disparitas ide, orang akhirnya anggap oke, maksimalkan aja idenya kalau begitu. Apa sih itu pagar bambu tuh, apa sih itu topinya si Bahlil itu, gas itu kan. Lalu orang berpikir bahwa ya naikin aja isunya tuh, yaitu Adili Jokowi. Saya kira apa yang dikeluhkan oleh Bang Rocky, kalau saya ekspresikan dalam satu bahasa, satu ekspresi adalah public resentment. Kemarahan publik terhadap situasi ketidakadilan yang itu dipertontonkan oleh aparatus negara.